Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Sabandia, kuliah di salah satu universitas yang berada di Sulawesi Tenggara, yaitu Universitas Halu Oleo, dengan mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 18 menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui yang pertama, mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi dan PT sesuai masa beban belajar, dan kedua, mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi 4 kebijakan utama, yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Latar belakang mengapa saya bergabung sebagai relawan mengajar. Yang pertama yaitu memberikan wawasan kepada adik-adik berkaitan dengan materi pelajaran. Yang kedua, memberikan motivasi kepada adik-adik agar tidak malas dalam hal belajar. Yang ketiga, membantu adik-adik dalam hal mengerjakan tugas sekolah, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Adapun sasaran siswa yang saya ajar yaitu pada tingkat SD dan SMP. Adapun materi yang saya ajarkan, di sini terdapat 12 materi yang saya ajarkan. Yang pertama yaitu materi membaca, yang kedua menulis cerpen, yang ketiga berpantun, yang keempat menulis surat, 5 berita, 6 puisi, 7 cerita rakyat, 8 membaca cepat, 9 drama, 10 pengertian dan contoh teks deskripsi, 11 cerita legenda, dan ke-12 cerita fabel. Adapun metode yang saya gunakan yaitu di sini terdapat 2 metode yang saya gunakan. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah yaitu memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid secara langsung. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi yaitu suatu cara penyajian bahan pengajaran dengan guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok-kelompok untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan suatu masalah. Adapun kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Sebelum saya mengajar, adik-adik masih kurang paham dengan materi pelajarannya. Dengan adanya kegiatan relawan mengajar dari rumah, saya mengajar kepada adik-adik, dan adik-adik yang tadinya belum paham dengan materi yang saya ajarkan, sekarang menjadi sudah paham dan mereka bisa bertanya mengenai pelajaran yang mereka belum mengerti. Indah.